Jadi kemarin itu ada anak teman saya ya yang habis dirawat karena ternyata hasil labnya itu adalah GERD. Ini masih muda, baru tamat SMA kalau nggak salah, tapi dia udah kena GERD karena ada beberapa faktor ya, dan sensasi yang dalam itu adalah lemas, juga mual, dan ada beberapa yang dia rasakan. Kemudian juga ada yang ngeluh terus. Kenapa ya berat badannya itu nggak naik-naik, Bun? Ternyata asam lambung itu bisa tiba-tiba naik, berat badannya tiba-tiba turun. Kemudian juga, Bunda, aku tuh udah membaik, Bun, tapi kalau melangkah beberapa langkah atau udah jalan jauh, pasti tuh kayak pusing, kelayangan, ini oleng. Itu dari asam lambung gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian seputar asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya. Karena memang asam lambung itu adalah banyak sekali sensasinya, 1001 sensasi. Dan kemarin juga banyak yang nanya, Bunda, sensasi terakhir yang Bunda alami apa sih? Jadi aku itu adalah bega, sendawa, ngap, dan kecemasan itu yang luar biasa. Itu yang mengantarkan aku ke tahap endoskopi. Dan kemarin juga ada yang nanya, kita gimana cara mengetahui kalau asam lambung kita akan segera sembuh? Udah ada tipsnya ya, sudah aku upload hari ini videonya. Jadi semoga video-video aku juga bermanfaat buat kalian ya. Tadi juga ada yang komen, Alhamdulillah Bun, aku 5 bulan kena asam lambung GERD anxiety sembuh ya. Jadi banyak yang komen positif, aku senang, aku happy, alhamdulillah. Berarti share aku ya, video-video aku bermanfaat. Jadi teman-teman tolong hargai, ini adalah karya aku, ini adalah pengalaman aku, karena banyak sekali yang sering ngechat aku ya, pengen beli channel aku. Ini adalah bukti perjuangan aku bisa berjuang, aku bisa bangkit ya. Dari tadinya itu Masya Allah banget ya, perjuangan aku yang udah mengikuti video-video aku dari awal. Pasti kalian tahu gimana sulitnya aku berjuang pada saat itu. Suamiku sakit, aku punya anak kecil, dan aku harus kerja sebagai tulang punggung keluarga. Juga aku sebagai ibu rumah tangga dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masya Allah banget pokoknya ya. Dan saat ini alhamdulillah aku bisa bangkit ya, meskipun belum jaya kayak orang-orang yang bisa punya segalanya, tapi aku bersyukur ya, aku bisa kerja, aku sehat, dan bisa memotivasi kalian semua, bisa memberikan tips-tips kepada kalian. Dan buat teman-teman yang sembuh ya, alhamdulillah, selamat. Kalian harus tetap terapkan 3P-nya, jangan bandel-bandel dulu ya, jangan suka mencoba-coba makan sesuatu yang berlebihan ya. Karena ada beberapa waktu lalu juga yang kambuh gara-gara dia makan cabai apa gitu namanya ya, yang lagi viral, aku nggak tahu lah ya, mercon apalah gitu ya. Dia itu WA aku, Bunda, aku tuh udah sembuh Bunda beberapa bulan ini, tapi aku tuh tadi makan mercon apa gitu namanya, aku nggak ngerti, ceker mercon atau apa, ada nggak sih yang kayak gitu? Aku tuh nggak pernah makan, makanya aku nggak tahu ya. Katanya kambuh lagi, panas lagi di perutnya sampai ke dada, itu adalah sensasi GERD. Ada juga yang kambuh gara-gara ngopi. Jadi memang kita terus disiplin. Kalau aku sih prinsipnya, yang penting aku sembuh, aku nggak mau kambuh-kambuhan lagi, nggak apa-apa. Aku makan seadanya aja, yang penting aku nikmati, aku syukuri hidup aku. Yang penting sehat, itu adalah prinsip aku ya pribadi. Karena trauma dengan namanya asam lambung, gastritis, GERD, anxiety itu luar biasa banget ya. Jadi terapkan pola hidup sehatnya. Nah kemudian di video kali ini aku bakal bahas dulu, kemarin aku habis jengukin anak teman ya. Jadi aku itu punya teman-teman ibu-ibu komunitas arisan. Dia itu anaknya sakit, dirawat ya beberapa hari di rumah sakit Hermina Kemayoran, sama dengan tempat aku endoskopi pada saat itu. Dan saya tuh kemarin ya berkomunikasinya lewat WhatsApp karena belum sempat nengokin, dan pas kemarin banget itu baru pulang saya nengokin, ternyata dia itu adalah sakit GERD. Masya Allah ya, ternyata sakit GERD ini memang tidak mengenal usia, dan dia itu baru tamat SMA kalau nggak salah, masih muda banget ya. Kok bisa kena GERD? Itu kena GERD-nya dari pola hidup. Jadi GERD ini tidak mengenal usia, bisa untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, orang lansia juga bisa. Ini sangat rentan. Jadi teman-teman hati-hati. Saya menanyakan apa penyebabnya kena GERD.
Karena dari pola makan. Pola makan, ngopi berlebihan, mungkin dia belum makan nasi dan juga masuk angin pulang malam. Dari situ dia lemas, muntah-muntah. Setelah dicek ya, diperiksa oleh dokter, katanya ini nggak apa-apa, cuma masuk angin. Tapi di malam harinya dia ngalamin hal yang sama lagi, lemas, mual-mual dan sebagainya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah dicek ternyata hasilnya itu adalah GERD. Untungnya dia nggak ada anxiety, jadi nggak ada kecemasan, semoga enggak sih. Yang penting saran aku teman-teman yang baru banget kena GERD ataupun yang udah lama, kalau kalian udah sembuh, tolong jaga pola makan, sayangi diri kalian. Sehat itu mahal ya. Jadi teman-teman, aku tuh selalu tanamkan prinsip itu, karena aku orang nggak mampu ya dulu ya, Masya Allah banget perjuangan aku luar biasa. Kadang mau beli ini itu aja mikir. Kenapa? Karena memang suamiku sakit, aku tulang punggung, jadi aku tuh udah ngerasain apa yang kalian rasain. Dan bahkan ada yang ngomongin, Bunda mah orang kaya, amin, bisa beli ini itu. Aku itu kalau lagi sakit pasti mau beli apa aja, yang penting aku sembuh, yang penting duitnya ada, kayak gitu, nggak dipaksain juga. Jadi teman-teman, kalaupun misalnya kalian udah sembuh, tetap jaga pola makan. Jangan terjadi lagi ya seperti anak teman saya ini. Dia kena asam lambung karena ngopi sebelum makan mungkin, kemudian juga masuk angin. Jadi ya bercampur lah. Dan mamanya itu sampai mikiran negatif, takut kenapa-kenapa ya, namanya anak ya, kita nggak tahu lah ya. Tapi alhamdulillah saat ini udah sembuh, udah balik ke rumah lagi. Dan kemarin saya sarankan nonton video-video aku agar kamu nggak kambuh lagi dan bisa ya memperbaiki diri, disiplin. Memperbaiki diri di sini bukan memperbaiki dalam hal apa ya, tapi dari pola makannya diperhatikan, nggak boleh kecapean juga. Kalau misalnya makannya jangan telat, ngopinya ya harus diperhatikan, jangan berlebihan. Karena kopi itu keras teman-teman, kafeinnya juga menurut aku tinggi, jadi itu bisa memicu ya, bisa kalau kalian dalam keadaan perut kosong itu langsung bisa ngalamin sensasi teman-teman. Nah jadi untuk sensasi GERD ini bukan saja kayak panas, dia itu katanya nggak ngalamin panas di tenggorokan, panas di perut, enggak, cuman mual, lemas ya. Memang sensasi asam lambung itu banyak, 1000 sensasi. Jadi harus terapkan pola hidupnya, pola makannya, pola pikirnya, istirahatnya dan jangan lupa juga olahraga rutin ya, olahraga ringan aja kayak treadmill, berjemur di matahari pagi, itu bisa membantu pemulihan kita juga lebih cepat ya. Yang paling penting sih kalau kena GERD ini adalah dari pola makannya ya. Polanya perhatikan, dan menu-menunya juga hindari dulu yang pedas-pedas, dan apalagi kopi, kafein itu juga dihindari. Kemudian aku bakal bahas selanjutnya terkait badan kurus nggak naik-naik. Bunda, berapa lama sih kita berat badannya naik dari sebuah asam lambung? Karena ini banyak sekali. Aku juga sama, Bang Benny juga sama. Jadi Bang Benny pada saat itu dia juga turun ya. Berat badannya sempat naik, turun lagi. Jadi memang pejuang asam lambung itu nggak bisa instan ya, dan nggak bisa total banget penyembuhannya. Karena seperti yang aku bilang, kalau kita bandel sedikit, itu pasti udah mulai lagi muncul sensasinya. Dan itu juga bisa ya membuat badan kita kurus teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan agar pemulihan kita dan berat badan kita cepat naik itu adalah makannya sering, porsinya kecil, kemudian istirahatnya yang cukup, pikirannya dikontrol, makanannya dikunyah halus. Kenapa sih Bun, udah makan banyak tapi nggak bisa gemuk, kayak gini-gini aja? Biasanya karena pencernaan kita lagi terganggu, jadi makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa diserap 100% oleh tubuh kita. Jadi kita bawaannya kurus aja. Dan yang paling sulit membuat kita gemuk itu adalah pikiran. Kayak aku nih teman-teman, aku itu sekarang makannya udah banyak banget. Kadang ya pagi aku sarapan, dari rumah aku makan nasi, kadang sarapan sama anakku sebelum sekolah. Nyampe di kantor aku makan lagi, kadang beli nasi kuning ya. Saat ini aku udah bisa makan apa aja, beli nasi kuning, kemudian makannya jam 7:30 nasi kuning, jam 10 aku udah mulai ngemil lagi. Makan apa? Kadang roti, energen, apa aja ya, yang penting menurut aku tuh jangan pedas ya. Aku tuh tahu makanan apa nih yang harus aku hindari. Jadi kita tuh harus mengenali
makanan, minuman yang tidak cocok sama kita. Aku tuh banyak sekali makan sekarang ya, jam 10 makan lagi. Kemudian jam 1 aku makan nasi lagi teman-teman. Ini sekarang ya. Tapi kenapa badan aku gitu-gitu aja? Karena pikiran, karena kecapean juga. Aku tuh teman-teman kalau misalnya udah banyak kerjaan, kemudian mikirin suami, jadi ya luar biasa. Aku tuh pikirannya kadang susah dikontrol, mikirin keluarga aku jauh, apalagi mama aku sakit-sakitan. Jadi kadang kalau lagi sendiri tuh pasti kayak ya terbersih di pikir, ya Allah seandainya kayak gini kayak gitu. Tapi memang kita ya, kata Ustadz Hanan Ataki, kita tuh nggak boleh berandai-andai karena itu bisa membuat kita kayak jadi sedih, jadi bawaannya kayak baperan. Ya nggak boleh kayak gitu. Jadi menurut aku ya, kalau kalian yang udah normal makan, yang udah banyak makan tapi belum gemuk-gemuk karena pencernaannya masih belum sempurna atau belum normal. Kemudian yang kedua karena dari faktor pikiran, kecapean juga, makan makanannya juga belum dikunyah halus ya, jadi harus dikunyah halus. Selain itu juga mungkin karena dari faktor perawakan juga, dari dulu memang dia kurus gitu ya. Kayak aku, teman-teman aku selalu bilang, kamu mah dari dulu segitu-gitu aja badanmu, nggak naik-naik dan juga nggak turun-turun, segitu-gitu aja. Padahal aku ngerasa karena biasa ya, celana aku longgar, kadang celana aku udah mulai ketat, aku ngerasain. Tapi mereka mikir segitu-gitu aja karena kenapa? Memang aku dari dulu seperti ini dan aku tuh senangnya pakai sandal yang heels yang tinggi. Jadi kalau aku gemuk mereka nggak ngelihat kalau aku lagi gemuk, dan kalau aku lagi kurus juga mereka nggak ngelihat karena mereka pikir ya badan aku segitu-gitu aja. Emang sih sebelum punya anak dan sesudah punya anak juga badan aku segitu-gitu aja. Cuman aku ngerasain aja pada saat aku kena GERD itu kemarin ya, asam lambung itu emang turun sekitar 9 kilo teman-teman. Nah kemudian selain itu juga, selain asupannya, makanannya, pikirannya, tidurnya harus diperhatikan. Juga kita bisa dibantu sama kayak susu, yaitu juga bagus untuk menambah nafsu makan, menambah berat badan sampai beberapa kilo ya. Aku nih pada saat itu dibantu sama susu SR. Nah ini yang kayak gini ya. Ini adalah susu SR Gomilku. Aku konsumsinya sekali sehari sampai saat ini sih masih ada, tapi tinggal dikit lagi aku belum beli. Kalau misalnya masih ragu bun, aku belum berani konsumsi susu, jadi kalian bisa konsumsi madu gomuk. Ini juga bisa menambah berat badan sekitar 5 hingga 15 kilo ya. Tapi aku sih pada saat itu cuma nambah sekitar 2 kiloan ya aku konsumsi ini. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi perhatikan asupannya juga, kemudian kurangi yang mengandung gula, karena gula itu kalau gula kita lagi tinggi kan pasti bawaannya kayak lapar aja ya. Dan orang yang kena gula itu juga pasti kurus ya, karena ada pengalaman ya, bapak aku juga dulu gula. Makanya kita harus hati-hati teman-teman ya. Nah kemudian selain itu juga ada pertanyaan tadi, bunda kenapa ya aku tuh udah sembuh tapi kalau misalnya terlalu jauh jalan pasti bawaannya kayak oleng gitu. Itu bisa dari kecapean, kurang tidur, ataupun mungkin ada vertigo. Jadi kalau misalnya ngalamin ini udah lebih dari 3 hari misalnya, atau bahkan udah 5 sampai seminggu ya, itu harus periksa ke dokter dulu. Biasanya bukan saja dari asam lambung, ada penyakit tertentu misalnya kurang tidur kah, karena banyak pikiran, dan mungkin takutnya ada sesuatu di kepala. Karena kemarin itu ya, anak nenek yang neneknya anak saudara itu kemarin sampai dirongsen loh kepalanya, itu sampai dicek ternyata ada infeksi pada otak karena dia tuh sering emosi, sering marah-marah. Jadi pejuang asam lambung itu juga suka marah-marah, jadi tolong ditahan emosinya karena itu juga bisa membuat kita ya takutnya ya merembet kemana-mana. Biasanya suka emosi, suka pusing, kelingan. Itu juga saran aku kalau misalnya udah istirahat, udah konsumsi vitamin, makan gak telat, udah konsumsi air putih yang cukup, udah tidur yang cukup, tapi kok gak sembuh-sembuh ya, saran aku sih periksakan ke dokter. Tapi kalau misalnya udah periksa bun gak ada apa-apa, itu berarti cuman kurang tidur, terlalu banyak pikiran. Istirahat yang cukup lah ya, kontrol pikirannya, lakukan meditasi, lakukan relaksasi. Dan bisa juga melakukan pengecekan kayak gula ataupun tensi kalian, karena dulu aku juga ngalamin itu, ternyata gula aku lagi rendah dan HB aku juga rendah, makanya kayak bawaannya tuh lemas aja kayak gitu ya.
Semoga bermanfaat ya share kali ini. Ini adalah aku sharing berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman beberapa orang terdekat aku yang udah cerita dan ya aku lihat dengan mata kepala sendiri. Selain itu juga hasil konsultasi aku dan diskusi aku sama teman-teman, karena aku juga pejuang asam lambung itu ada banyak ya di kantor aku juga. Aku sering ketemu sama dokter, jadi makanya kalau misalnya lagi ngobrol pasti merembet kemana-mana. Dan memang asam lambung itu ya banyak, sensasinya 1001 sensasi, bisa merembet kemana-mana, dan penyembuhannya itu membutuhkan waktu ya. Kambuhnya cepat tapi sembuhnya lama. Aku dulu tuh sering ngalamin itu. Aduh, ada apa lagi sih? Dosa apa lagi sih yang aku lakuin? Kalau lagi kambuh itu Masya Allah banget ya. Tapi aku yakin kalian juga pasti bisa sembuh ya, bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan ini hanya sementara, jadi nggak selamanya. Yang penting kita mau ikhtiar, mau memodifikasi pola hidup kita, mau disiplin, insya Allah bisa sembuh, pulih kembali, dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke ya teman-teman, cukup sekian share kali ini, semoga bermanfaat, bisa memotivasi kalian juga ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.